balik lagi sama aku Lula Aulia Ramadhani di review materi di mata kuliah Teknik Produksi Film. Jadi hari ini udah pertemuan kedua kita di semester ini. Jadi di pertemuan kali ini tuh kita ngebahas tentang apa itu pengertian film menurut konsep dan menurut seni. Terus juga kita dijelasin tentang apa aja sih jenis-jenis film secara umum. Terus juga kita dijelasin sedikit sejarah singkat perkembangan film juga. Terus abis itu kita dikasih tahu jenis-jenis film dokumenter. Jadi salah satu jenis film itu ada film dokumenter. Nah, film dokumenter itu ada beberapa jenisnya juga. Nah, kita bakal review nih apa aja sih yang dijelasin di minggu kemarin. Nah, jadi yang pertama kita bahas itu ada pengertian film. Nah, kalau menurut kalian pengertian film itu apa sih, teman-teman? Soalnya aku dulu sebelum aku tahu pengertian aslinya film itu apa tuh, aku mengartikan kalau film itu suatu hal yang bisa kita tonton. Tapi ternyata enggak. Pengertian film itu ada menurut konsep sama menurut seni gitu. Kalau menurut konsep, film itu melukis gerak dengan cahaya. Nah, ada juga nih teman-teman pengertian dari sinematografi. Nah, apa sih sinematografi itu? Jadi sinematografi itu adalah teknik pengambilan gambar dan menggabungkan gambar-gambar tersebut menjadi rangkaian gambar yang dapat menyampaikan cerita dan ide. Jadi kayak teknik ngumpulin gambar, tapi gambar-gambar disusun sehingga menjadi rangkaian gambar yang bisa menyampaikan cerita atau ide-ide gitu. Itu sinematografi. Nah, aku juga di sini nyatet teman-teman waktu di perkuliahan kemarin. Nah, yang aku catat di sini juga ada jenis-jenis film secara umum. Nah, yang pertama tuh pasti teman-teman tahu lah, film fiksi. Apa sih film fiksi itu? Ya, karangan pribadi, bukan dari kenyataan. Jadi kayak film-film yang biasa kita tonton gitu, kayak sinetron, seri-series, drama gitu. Itu kan kebanyakan ceritanya hanya fiktif gitu, bukan dari suatu kenyataan gitu, bukan dari fakta yang telah terjadi. Nah, yang kedua itu ada film dokumenter. Nah, beda sama film fiksi. Kalau fiksi kan tidak berdasarkan dari kenyataan. Nah, kalau dokumenter itu berdasarkan dari kenyataan gitu. Terus ada fakta-faktanya juga, kayak suatu kejadian gitu loh yang udah terjadi terus dibikinin film. Nah, kalau misalnya contoh film fiksinya itu di sini ada beberapa yang aku catat. Ada Harry Potter, pasti teman-teman tahu lah ya, film Harry Potter pasti banyak yang tahu, itu termasuk dalam film fiksi. Yang kedua tuh ada Dilan 1990 dari Indonesia, pasti teman-teman, film Indonesia maksudnya pasti teman-teman juga familiar lah sama film tersebut. Terus kalau misalnya contoh dari film dokumenter itu yang aku tahu kisah Buya Hamka, terus ada Habibie Ainun, sama yang baru-baru ini dokumentasi tentang kasus kopi sianida Jessica Kumala Wongso, itu juga termasuk ke dalam film dokumenter. Nah, yang ketiga nih, tadi kan ada yang pertama ada fiksi, dokumenter, dan yang ketiga itu ada film kartun. Pasti teman-teman udah sangat familiar lah ya film kartun tuh kayak gimana. Pasti kita kecil tuh rata-rata nontonnya kartun gitu. Nah, film kartun tuh dibuatnya emang untuk anak-anak, teman-teman. Walaupun sekarang kita yang udah gede-gede juga masih suka nonton kartun, tapi film kartun itu biasa dibuat untuk anak-anak. Banyak lah ya contoh-contoh film kartun, kayak Inside Out yang kemarin baru tayang ya kan di bioskop. Itu juga salah satu film kartun. Terus juga ada film Minion dan lain-lain. Nah, itu dia tadi jenis-jenis film secara umum. Nah,
selanjutnya kita akan bahas tentang jenis-jenis film dokumenter. Sebelum masuk ke jenis-jenis film dokumenter, kita jelasin sedikit apa sih film dokumenter itu. Nah, jadi film dokumenter secara konsep itu artinya rekaman dari aktualitas atau potongan rekaman suatu kejadian yang berlangsung. Jadi kayak rekaman dari kejadian-kejadian yang berlangsung saat itu gitu loh. Itu bisa secara konsep adalah film dokumenter. Kalau pengertian secara umumnya, film dokumenter itu adalah film yang mendokumentasikan kenyataan atau menampilkan kembali fakta-fakta yang ada dalam suatu kehidupan, kayak gitu teman-teman. Selanjutnya ada genre dalam film dokumenter. Jadi di dalam film dokumenter itu juga ada beberapa genre ya teman-teman. Di sini yang aku catat ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 genre yang aku catat. Yang pertama itu genre dokudrama. Apa sih dokudrama itu? Jadi dokudrama itu film yang sudah terjadi, kayak fakta real dan tapi dibumbui dengan drama-drama gitu loh teman-teman. Kayak misalnya ada suatu kejadian yang terjadi secara langsung di kehidupan, dijadikan film dokumenter tapi dibumbui dengan drama-drama gitu, sedikit drama-drama, entah itu drama percintaan atau apapun dan lain-lain. Dan di sini ada contoh filmnya, itu ada Titanic. Mungkin banyak juga yang tahu sama film ini ya, Titanic yang kapal tenggelam. Terus juga ada Tora Tora, film Tora Tora judulnya. Yang belum tahu boleh ditonton ya teman-teman. Itu dia contoh dan pengertian dari dokudrama. Nah, genre yang kedua di film dokumenter itu ada semi dokumenter. Nah, semi dokumenter itu film dokumenter yang disertakan dengan rekaman asli. Jadi apa sih namanya, film dokumenter yang dibikin ya suatu kejadian bikin film, terus tapi disertakan sama rekaman-rekaman asli saat kejadiannya itunya tuh berlangsung gitu teman-teman. Jadi ada kayak rekaman aslinya lah gitu. Itu namanya itu termasuk ke semi dokumenter. Nah, contoh filmnya kalau di Indonesia pasti udah gak asing sama film G30 SPKI. Itu kan ada rekaman-rekaman asli juga kan dari film-film itu. Itu termasuk ke genre semi dokumenter. Nah, selain G30 SPKI, contoh filmnya juga ada yang udah aku singgung di awal tadi, yaitu film dokumenter dari kasus kopi sianida, yaitu Jessica Kumala Wongso. Itu kan banyak tuh di film dokumenternya kayak rekaman-rekaman aslinya, rekaman CCTV-nya gitu, terus rekaman-rekaman sidangnya saat pemberian keputusan. Itu masuknya ke genre semi dokumenter. Terus selanjutnya yang ketiga ada film faktual. Nah, film faktual ini yang menampilkan rekaman aslinya gitu teman-teman. Contoh filmnya juga kayak yang waktu itu viral di Indonesia, film Mbah Marijan, kayak pasti teman-teman tahu lah ya. Jadi teman-teman tahu lah ya sama film itu, nggak asing sama Mbah Marijan, kayak meletusnya Gunung Merapi. Terus juga selain itu kayak dokumentasi asli atau rekaman asli dari meletusnya Gunung Krakatau dulu. Nah, itu termasuk ke genre film faktual. Nah, yang keempat ada film etnografik. Nah, film etnografik ini itu kayak film dokumenter yang mendokumentasikan suku-suku di pedalaman atau budaya-budaya di pedalaman gitu teman-teman. Kayak yang fokus ngangkat budaya yang ada di pedalaman gitu. Nah, yang selanjutnya yang kelima ada film propaganda. Apa sih film propaganda tuh teman-teman? Nah, film propaganda itu film yang bisa mempengaruhi pendapat atau perilaku orang lain dan terkadang bisa menyesatkan. Nah, contoh filmnya itu ada di The Birth of Nation. Kalau teman-teman belum nonton atau kepo sama filmnya boleh ditonton ya. Terus yang terakhir
genre dari film dokumenter itu ada cinema verita. Apa sih cinema verita itu? Jadi ini nih film dengan gaya natural yang dipadukan dengan teknik sinematik gitu. Jadi kayak filmnya tuh gayanya tuh natural tapi dipadukan dengan teknik sinematik yang apik gitu. Nah, contoh filmnya itu ada Kino Eye. Nah, itu dia teman-teman materi dari pertemuan kedua ini. Itu aja, segitu aja yang bisa saya review. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Bye. Nah, teman-teman, kita juga kemarin dijelasin tentang sejarah singkat film, perkembangan film. Nah, di sini ada Edward Muybridge. Jadi ini tuh kayak tangkapan Edward dengan urutan gerakan kuda gitu. Yang ini adalah cikal bakal dari film gitu. Nah, selanjutnya ini ada Louis Le Prince. Jadi beliau ini dulu yang mendokumentasikan atau merekam suatu adegan untuk pertama kalinya menggunakan kaca film. Nah, film yang diambil tuh film dokumenter yang judulnya Rounday Garden Scene. Ini kayak video orang-orang lagi di kebun gitu, terus dia videoin, jadilah sebuah film gitu teman-teman. Dia ngerekamnya pakai kamera film. Nah, kalau ini ada asal mula atau cikal bakal bioskop di dunia itu berasal dari Lumiere Brothers. Ini dia orangnya teman-teman. Dia tuh dulu juga yang menemukan alat sinematografi yang sekarang itu bisa jadi proyektor dan lain-lainnya gitu teman-teman. Ini alatnya sinematografi zaman dulu ya. Nah, kalau ini ada poster pertama di dunia yang dibikin sama Lumiere Brothers juga, atau Lumiere bersaudara. Bisa teman-teman lihat, ini poster pertamanya ya. Oke, kalau ini ada contoh-contoh dari film dokumenter, bisa teman-teman lihat. Nah, kalau ini yang udah aku jelasin tadi, genre film dokumenter. Yang pertama dokudrama, yang kedua ada semi dokumenter. Ini contoh filmnya juga ada ya. Dan yang terakhir ini ada film etnografi. Terima kasih semua.